ini udah dilakukan penyetelan ya, jadi dan ini udah dilakukan penyetelan, jadi ini kita akan mencoba. Danis minggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan melakukan bagaimana caranya penyetelan kopling ya setelah kabel kopling diganti. Lalu kita akan melakukan penyetelannya. Ini motor Honda Tiger nih. Jadi kabel koplingnya yang sebelumnya diganti ini belum putus, tapi udah macet banget ini. Ditariknya itu bergeraknya susah banget ini. Jadi kabelnya diganti ya. Dan ini udah dipasang kabel koplingnya. Lihat sini. Kabel koplingnya udah dipasang. Kita akan melakukan penyetelan kabel kopling ya. Sebenarnya ini udah banyak, cuman tambahan di video saya aja karena masih banyak orang yang melakukan diagnosa penyetelan koplingnya itu kurang baik ya. Setelah tadi dicoba-coba setel kopling, ternyata itu yang bermasalah dari kabelnya, sehingga koplingnya itu kalau di selanya ngelos terus dia. Jadi yang pertama-tama harus kita lakukan setelah pemasangan kabel itu, lihat pada setelan atas ini kita pentokkan saja dulu. Kita pentokkan ya, setelannya itu kita mentok di sini udah kenceng. Kita taruh di bawah bagian coakan buat keluarin kabelnya itu. Ini kita anggap udah selesai dulu. Kita lakukan penyetelannya di bawah. Teman-teman, ini kita sudah dihadapkan pada kabel kopling yang sudah terpasang tapi belum disetel ya. Ini jarak koplingnya ini tuh masih bergerak dia, walaupun kalau seperti ini ketika kopling tangannya ditekan itu dia nggak bakal bisa, belum tentu bisa menekan ya. Yang bikin perih juga, maka kita harus melakukan penyetelan koplingnya. Cara terbaik untuk melakukan penyetelan koplingnya adalah lihat ini, kita pentokkan di sini dulu ya. Langsung saja kita pentokkan. Kalau kita pentokin, nah baru kita tarik bagian luar kabelnya untuk dilakukan penyetelannya. Caranya seperti ini aja. Tujuan pentokin di sini karena di sini kondisi seperti ini sampai mentok, ini mentok itu kondisi mulai kopling itu stutnya pada bagian bos di sini dia mulai menekan sistem koplingnya ya, kopling di dalam sananya. Kita pentokkan saja dulu, kita sampai di sini masih ada jarak renggang, kabelnya pentokin. Nih kita sisakan sedikit aja. Ini supaya tangannya ada perenya ya, di bagian tangannya itu saat dipegang itu tekan sedikit, dia masih bergerak sedikit. Nah, setelah udah mentok di sini kita kasih jarak, cari ukuran yang sesuai kondisi keinginan tangannya. Kadang orang kopling tangan itu orang ada yang pengennya agak kendor jauh tuh, agak lebih kendor supaya tangannya lebih dekat ke ini. Ada yang pengen ngepres sekali yaitu sampai segini nih. Nah, kalau ini terlalu ngepres juga kadang kurang baik ya, karena di sananya nanti nempel terus, nempel sambil menekan sedikit. Jadi kita kasih spelling. Yang kebanyakan bikin ngelos itu jika kondisinya seperti ini, dia masih diputar-putar. Di sini kita diputar. Tuh, sehingga nggak ada pre sama sekali di sini. Nanti yang kebanyakan bikin ngelos itu nih seperti ini, dia udah mulai nekan nih, kadang kurang enak di tangannya. Jadi di tangannya itu kayak nggak ada pre sama sekali. Kondisi seperti ini dia sebenarnya masih biasa, belum menekan tapi udah mulai menekan sedikit. Jadi kita kasih spelling lagi sedikit lagi, kita mundurin sesuai kondisi tangannya. Jadi kadang-kadang tangan nggak pengen kenceng-kenceng juga kabel koplingnya itu saat penekanan pertamanya, karena jika terlalu jauh tangannya itu nggak enak buat nekannya. Jadi kita agak mundurin sedikit aja. Tapi yang penting ini jika bergerak seperti ini dia ada spelling nih, jarak kebebasan stutnya, pendorongnya ya. Jadi nggak terlalu nekan, nggak menekan, tapi menekannya itu, membebaskannya itu saat kopling tangannya itu ditekan, baru mau bebas. Kita kasih jarak sedikit saja. Nanti sesuaikan kebutuhan keinginan kalian ya teman-teman. Jika sudah seperti ini kita tekan, kencangkan pada bagian bawah.
baut 12 satunya. Nah udah. Nah jika sudah seperti ini udah enak ya teman-teman, bisa ditekan tapi nanti sesuai kebutuhan tangan masing-masing. Kita coba di sini, kita lihat tangannya, pergerakan di sininya, lihat ada spelling jaraknya. Loh, di sini udah bebas ya teman-teman. Jadi saat menekan seperti ini dia mulai mau menekan tapi belum pre ini. Nah jika sudah seperti ini dia pre. Jadi ada spelling buat kebebasan kopling itu nggak bekerja ya. Soalnya jika menekan terus menerus dia bekerja terus, nanti bikin selip nih. Ini segini udah enak, udah nyaman. Jika kurang nyaman bisa dikendorin sedikit. Kendorin sedikitnya dari sini karena di atasnya itu udah mentok ya, paling ujung. Kita kendorin dari sini sedikit aja. Terus kita kencangkan lagi dari sininya. Ini penyetel pendorongnya di sini. Nah, jadi nanti jarak ini jadi lebih panjang nih. Tuh. Jadi lebih panjang sehingga jika ditekan ininya jadi lebih jauh lagi. Tuh, jadi lebih jauh ya kerasanya. Tapi masih bisa bebas tuh. Jika seperti ini dia masih bebas. Dan di sininya dia udah bebas tuh. Dia bisa ditarik mundurkan. Kalau yang tadi itu yang bikin kabel ini karena kabelnya macet itu, jadi dia setelah ini nggak mau berbalik ya, jadi selip terus. Jadi begitu saja teman-teman, gimana caranya penyetelan kopling. Jika sudah seperti ini dia udah aman nih. Mudah-mudahan kalau yang seperti itu biasanya jarang selip ya, tergantung pemakaian juga yang bikin menekan terus. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebelum itu kita coba dulu ya, ini udah dilakukan penyetelan ya, jadi dan ini udah dilakukan penyetelan, jadi ini kita akan mencoba. Danis minggir, ini ponakan saya nih, anaknya jadi ini udah dilakukan penyetelan, ini mau kita coba dulu. Mas, minggir, jangan itu. Coba tes. Begitu saja teman-teman, ini udah normal ya. Jadi ketika ditekan itu karena hanya kopling tekan terus nggak berputar ya, jadi saat kopling tangannya itu ditekan dia nggak berputar walaupun kita gigi ke satu ya, baru ketika dilepas si roda baru mulai jalan. Itu biasanya udah normal teman-teman. Oke, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.